Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari, karena hidup. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Pernahkah kamu memperhatikan satu hal yang jarang kita sadari? Bahwa hidup tidak langsung menyakiti kita. Yang pertama kali menyakiti, selalu pikiran kita sendiri. Satu peristiwa terjadi, kata-kata orang lain, situasi yang tidak sesuai harapan, kegagalan kecil yang sebenarnya biasa saja. Namun sebelum peristiwa itu sempat menyentuh hidup kita, pikiran sudah lebih dulu membuka pintu penderitaan. Marcus Aurelius menulis dengan sangat tenang bahwa bukan kejadian yang mengganggu manusia, melainkan penilaiannya terhadap kejadian itu. Artinya, penderitaan tidak masuk secara paksa. Ia diundang, deliberate, dibiarkan duduk lama di dalam kepala kita. Di titik ini, banyak orang mengira masalahnya ada di dunia, padahal masalahnya ada di cara pikiran bekerja. Setiap kejadian datang netral, tanpa label baik atau buruk. Namun pikiran kita segera memberi, ini buruk, ini tidak adil, ini akan menghancurkan hidupku. Dan sejak detik itu, penderitaan dimulai. Pikiran adalah pintu. Jika pintu itu terbuka tanpa penjagaan, apapun bisa masuk. Ketakutan, kecemasan, rasa tidak cukup, penyesalan atas masa lalu. Ketakutan akan masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Kita jarang menyadari bahwa penderitaan seringkali tidak datang dari kenyataan, tetapi dari cerita yang kita bangun di dalam kepala. Satu kesalahan kecil berubah menjadi narasi panjang tentang kegagalan hidup. Satu penolakan berubah menjadi keyakinan bahwa diri kita tidak berharga. Satu hari buruk berubah menjadi kesimpulan bahwa hidup selalu melawan kita. Marcus Aurelius mengingatkan, hidupmu akan mengikuti bentuk pikiranmu. Jika pikiran dipenuhi asumsi gelap, hidup akan terasa sempit. Jika pikiran terus memutar skenario terburuk, batin tidak pernah benar-benar beristirahat. Masalahnya, bukan karena pikiran negatif muncul, itu manusiawi. Yang menjadi masalah adalah saat kita langsung mempercayainya, saat kita tidak memberi jarak, saat kita menganggap setiap pikiran sebagai kebenaran mutlak. Disinilah banyak hidup pelan-pelan runtuh. Bukan karena satu tragedi besar, tetapi karena pikiran kecil yang dibiarkan terus masuk tanpa disaring. Pikiran yang mengatakan, kamu tertinggal, kamu gagal, orang lain lebih baik darimu. Jika dibiarkan, pikiran-pikiran ini akan membentuk cara kamu memandang dunia. Dan, tanpa sadar, kamu mulai hidup di dalam penjara yang kamu bangun sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menolak pikiran. Ia mengajarkan untuk menjaga pintu, untuk tidak sembarangan membiarkan apapun menetap di batin. Marcus Aurelius tidak mengatakan hidup akan mudah. Ia mengatakan, pikiran yang tidak dijaga akan membuat hidup terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Saat kamu memahami ini, satu hal menjadi jelas, jika kamu ingin menghentikan penderitaan, jangan langsung melawan dunia. Mulailah dari pintu masuknya, mulailah dari pikiran. Karena selama pintu itu terbuka tanpa kesadaran, dunia tidak perlu menghancurkanmu. Pikiranmu sendiri sudah cukup melakukannya. Dan di titik inilah perjalanan Stoik dimulai. Bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan belajar, menjaga apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Seringkali kita berkata, dunia ini kejam, hidup ini tidak adil, orang-orang menyakitiku. Kalimat-kalimat itu terdengar wajar. Namun Marcus Aurelius mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam. Benarkah dunia yang menyakiti, atau penilaian kitalah yang dayam-dayam melukai diri sendiri? Peristiwa terjadi apa adanya. Ia tidak membawa niat untuk melukai. Ia punya emosi. Ia tidak memilih korban. Yang memberi rasa sakit adalah makna yang kita tempelkan padanya. Seseorang berkata kasar. Itu hanya suara dan kata. Namun pikiran segera bekerja. Dia merendahkanku. Aku tidak dihargai. Aku diperlakukan tidak adil. Dan dari penilaian itulah luka lahir. Marcus Aurelius menulis bahwa jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentangnya. Dan kabar baiknya, penilaian itu bisa kamu tarik kembali. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira kekuatan hidup
ada di luar diri. Padahal kendali terbesar justru ada pada cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, namun merasakan penderitaan yang berbeda. Yang satu hancur, yang lain tetap tenang. Perbedaannya bukan pada dunia, tetapi pada pikiran yang menilai. Saat kamu mengatakan, "Ini menghancurkan hidupku," sebenarnya kamu sedang memberikan kekuasaan penuh pada peristiwa itu. Kamu menyerahkan kendali batinmu kepada sesuatu yang berada di luar dirimu. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menyangkal rasa sakit. Ia mengajarkan untuk membedakan antara fakta dan cerita. Fakta adalah apa yang terjadi. Cerita adalah interpretasi yang kita ulang-ulang di kepala. Masalahnya, kita sering hidup di dalam cerita, bukan di dalam kenyataan. Kita menderita bukan karena apa yang terjadi hari ini, tetapi karena pikiran terus menyeretnya ke masa lalu dan masa depan. Kita ulangi, kita besar-besarkan. Kita biarkan ia mendefinisikan siapa diri kita. Marcus Aurelius memilih jalan yang berbeda. Ia melatih dirinya untuk berkata, "Ini hanya peristiwa, tidak lebih, tidak kurang." Dan saat penilaian dilepaskan, beban pun berkurang. Bukan berarti hidup menjadi mudah. Namun hidup tidak lagi terasa kejam, karena yang selama ini melukai bukan dunia, melainkan cara kita menilainya. Ketika kamu memahami ini, kamu berhenti memusuhi hidup. Kamu berhenti merasa menjadi korban dari segalanya. Dan perlahan, kamu mulai merebut kembali kendali batinmu sendiri. Disinilah kebebasan stoik dimulai. Bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah penilaianmu terhadapnya. Banyak orang berkata, "Aku tidak bisa mengontrol pikiranku." Seolah pikiran negatif adalah tamu liar yang masuk tanpa izin, mengacak-acak batin, lalu pergi sesukanya. Namun Marcus Aurelius melihatnya dengan cara yang jauh lebih jujur. Pikiran negatif tidak menetap karena mereka kuat. Mereka menetap karena kita memberi mereka tempat. Pikiran datang dan pergi setiap saat. Itu alami. Yang menjadi persoalan bukan kemunculannya, melainkan keputusan diam-diam yang kita buat setelahnya. Satu pikiran muncul, bagaimana jika aku gagal? Awalnya ia lemah, sekilas, namun kita mulai mendengarkannya, kita mengulanginya, kita menambah ceritanya, dan tanpa sadar, kita berkata, "Silakan tinggal." Di titik inilah penderitaan mulai mengendap. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pikiran hanya memiliki kekuatan sejauh kita memberinya persetujuan. Tanpa persetujuan itu, ia hanyalah bayangan yang lewat. Namun, kebanyakan dari kita melakukan sebaliknya. Kita memperlakukan setiap pikiran seolah kebenaran. Kita dudukkan ia di kursi. Kita biarkan ia mengatur perasaan, keputusan, bahkan arah hidup. Pikiran negatif tidak pernah memaksa. Ia menawarkan kemungkinan, ketakutan, keraguan, rasa tidak cukup. Dan kitalah yang memutuskan apakah tawaran itu diterima atau tidak. Masalahnya, persetujuan ini sering terjadi tanpa sadar. Kita lelah, dan di kondisi rapuh itulah pikiran negatif terasa meyakinkan. Satu kegagalan kecil berubah menjadi identitas. Aku memang tidak mampu. Satu kritik berubah menjadi kesimpulan. Aku selalu salah. Bukan karena itu fakta tetapi karena kita membiarkannya tinggal terlalu lama. Stoikisme mengajarkan kesadaran di momen pertama. Detik ketika pikiran muncul. Detik ketika kamu masih punya pilihan. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk berkata dalam hati, "Ini hanya pikiran, bukan perintah." Kalimat sederhana, namun menyelamatkan. Karena saat kamu berhenti mengundang pikiran negatif untuk menetap, ia akan pergi dengan sendirinya. Tidak dengan perlawanan, tetapi dengan ketidakpedulian. Batin yang tenang, bukan batin tanpa pikiran negatif. Batin yang tenang adalah batin yang selektif. Ia tidak membuka pintu untuk semua yang datang. Dan ketika kamu menyadari ini, satu kebenaran menjadi jelas, pikiran negatif tidak menguasai hidupmu. Mereka hanya bertahan selama kamu mengizinkannya tinggal. Marcus Aurelius pernah menulis satu kalimat yang sederhana, namun dampaknya menentukan seluruh arah hidup manusia. Jiwa akan menjadi seperti apa yang sering ia pikirkan. Bukan apa yang kamu inginkan sesekali, bukan apa yang kamu ucapkan di depan orang lain, tetapi apa yang terus kamu ulang diam-diam di dalam kepala. Pikiran bukan sekadar lewat. Ia membentuk, perlahan, tanpa suara, ia mengukir watak batin. Jika pikiranmu setiap hari dipenuhi kecurigaan, jiwamu akan tegang. Jika pikiranmu dipenuhi keluhan, jiwamu akan lelah, bahkan sebelum hari dimulai. Jika pikiranmu dipenuhi perbandingan, jiwamu tak pernah merasa cukup. Inilah yang dipahami Marcus Aurelius saat memimpin sebuah kekaisaran. Ia tahu musuh terbesar bukan berada di luar tembok, melainkan di dalam pikiran yang tidak terlatih. Karena pikiran yang dibiarkan liar akan membentuk jiwa yang gelisah. Dan jiwa yang gelisah
akan melihat dunia sebagai ancaman. Masalahnya, banyak orang berharap hidupnya berubah, tanpa pernah mengubah pola pikir yang mengisi batinnya setiap hari. Mereka mengganti lingkungan, mencari pelarian, namun membawa pikiran yang sama kemanapun mereka pergi. Marcus Aurelius tidak mengajarkan afirmasi kosong. Ia tidak berkata, pikirkan hal baik agar hidupmu baik. Ia berkata, latih pikiranmu, karena di sanalah hidupmu dibentuk. Setiap pikiran yang kamu ulang adalah latihan. Latihan menjadi tenang, atau latihan menjadi cemas. Latihan menjadi kuat, atau latihan menjadi rapuh. Dan latihan yang diulang akan menjadi karakter. Itulah sebabnya Stoik begitu berhati-hati terhadap isi pikirannya. Bukan karena mereka anti emosi, tetapi karena mereka paham konsekuensinya. Pikiran hari ini adalah suasana batin besok. Suasana batin besok akan memengaruhi keputusanmu, dan keputusanmu perlahan membentuk hidupmu. Marcus Aurelius menulis catatan hidupnya bukan untuk dipublikasikan, melainkan untuk meluruskan pikirannya sendiri. Ia tahu, jika pikirannya jernih, jiwanya akan stabil. Dan ketika jiwa stabil, dunia tidak lagi terasa mengancam. Disinilah pesan besarnya. Jangan meremehkan pikiran yang kamu biarkan berulang. Karena tanpa sadar, itulah bahan mentah yang sedang membentuk jiwamu setiap hari. Ada satu momen yang hampir tak terlihat, namun menentukan segalanya. Detik pertama saat sebuah pikiran muncul, Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat jelas, bahwa pikiran negatif tidak langsung menjadi beban berat. Ia lahir kecil, ringan, hampir tidak terasa. Masalahnya, kita jarang menghentikannya di saat ia masih lemah. Satu pikiran singkat muncul. Ini akan berantakan. Sepertinya aku tidak cukup. Baik, di detik itu, kamu masih punya kendali penuh, namun jika kamu menundanya, pikiran itu mulai tumbuh. Ia bercabang, menarik kenangan lama, menyusun skenario masa depan, dan sebelum kamu sadar, kepalamu penuh. Stoikisme mengajarkan satu disiplin penting. Jangan berdebat dengan pikiran negatif. Hentikan ia di awal. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk berkata, berhenti. Ini hanya kesan pertama. Bukan karena ia menolak kenyataan, tetapi karena ia tahu kesan awal sering menipu. Pikiran pertama biasanya emosional. Ia lahir dari ketakutan, bukan dari kebijaksanaan. Jika kamu langsung mempercayainya, kamu menyerahkan kendali pada reaksi, bukan pada akal. Menghentikan pikiran di detik pertama bukan berarti menekan emosi, bukan juga memaksa diri untuk berpikir positif. Ini tentang memberi jarak. Jarak kecil itu menciptakan ruang, dan di ruang itulah kamu bisa memilih respons. Kebanyakan penderitaan tidak datang karena satu pikiran, tetapi karena rangkaian pikiran yang dibiarkan berlarut-larut. Stoik menghentikan rantai itu sebelum mata rantai pertama mengunci. Marcus Aurelius menulis bahwa kamu selalu memiliki kekuatan untuk menarik kembali persetujuanmu. Selalu. Tidak peduli seberapa sering pikiran itu muncul. Detik pertama adalah kesempatan terbaik, karena di sana pikiran belum menjadi keyakinan, belum menjadi identitas, belum menjadi luka. Semakin cepat kamu menghentikannya, semakin sedikit energi yang terbuang, dan semakin tenang batinmu. Hidup yang damai bukan hidup tanpa pikiran negatif, tetapi hidup yang sigap menghentikannya sebelum ia menguasai arah pikiranmu. Sebagian besar penderitaan manusia tidak lahir dari apa yang terjadi, tetapi dari reaksi yang terlalu cepat. Sesuatu terjadi, pikiran muncul, dan tanpa jeda, kita bereaksi. Marcus Aurelius melihat pola ini dengan sangat jernih. Ia memahami bahwa reaksi spontan seringkali bukan tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa pikiran sedang tidak sadar. Stoikisme mengajarkan satu pergeseran halus, namun menentukan. Berhenti bereaksi, mulai mengamati. Mengamati bukan berarti pasif. Mengamati berarti memberi jarak antara dirimu dan apa yang muncul di pikiran. Saat pikiran berkata, aku tersinggung, Stoik tidak langsung mengikutinya. Ia bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya terjadi? Peristiwa, kata-kata, ekspresi, itu saja. Tanpa label, tanpa cerita tambahan, reaksi lahir dari identifikasi. Kamu melekat pada pikiran, lalu merasa diserang. Pengamatan memutus ikatan itu. Kamu melihat pikiran tanpa menjadi pikiran itu. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk menyederhanakan segala hal di batin. Bukan untuk menyangkal emosi, tetapi untuk menenangkannya. Karena saat kamu mengamati, emosi kehilangan kendali penuh. Ia masih ada, tetapi tidak lagi memimpin. Kebanyakan konflik dalam hidup terjadi bukan karena masalah besar, melainkan karena reaksi kecil yang tidak disadari. Satu komentar memicu amarah, satu ekspresi memicu asumsi, dan reaksi cepat itu menciptakan luka yang sebenarnya tidak perlu. Pengamatan menciptakan jeda, dan jeda menciptakan pilihan.
Di jeda itu, kamu bisa memilih untuk tidak memperbesar masalah, untuk tidak menambah cerita, untuk tidak menyakiti diri sendiri. Marcus Aurelius percaya, kekuatan sejati bukan pada siapa yang paling keras bereaksi, tetapi pada siapa yang mampu menahan diri dan melihat dengan jernih. Saat kamu mengganti reaksi dengan pengamatan, hidup mulai melambat, batin mulai stabil, dan dunia tidak lagi terasa menyerang. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu tidak lagi terburu-buru memberi kekuasaan pada setiap pikiran yang muncul, pikiran negatif. Jarang berbicara tentang kenyataan. Ia lebih suka menciptakan skenario tentang hal-hal yang belum terjadi, tentang kemungkinan terburuk, tentang masa depan yang dipenuhi kegagalan dan penyesalan. Marcus Aurelius menyadari satu hal penting, pikiran paling melelahkan adalah pikiran yang mencoba mengendalikan apa yang sebenarnya berada di luar kendali. Kita menghabiskan energi untuk memikirkan hasil, penilaian orang lain, respon yang belum tentu datang, dan dari sanalah kecemasan tumbuh. Stoikisme menawarkan pergeseran yang tegas. Lepaskan skenario, fokus pada kendali. Apa yang ada dalam kendalimu? Tindakanmu hari ini, sikapmu terhadap apa yang terjadi, cara kamu merespons, bukan bagaimana dunia akan bereaksi. Namun pikiran negatif membalik logika itu. Ia mengajakmu hidup di masa depan, mengulang kemungkinan, menebak-nebak, dan menyiksa diri dengan hal yang belum tentu nyata. Marcus Aurelius mengingatkan, kamu tidak hidup di masa depan, kamu hidup di saat ini. Dan hanya di saat inilah, kamu memiliki kuasa. Skenario membuatmu lumpuh, kendali membuatmu bergerak. Saat kamu terus membayangkan hasil, kamu kehilangan fokus pada proses. Saat kamu sibuk menebak reaksi orang, kamu lupa menjaga sikapmu sendiri. Stoik tidak bertanya, bagaimana jika semuanya gagal? Ia bertanya, apa yang bisa kulakukan dengan baik sekarang? Pertanyaan itu membumikan pikiran, menariknya kembali dari ketakutan ke tindakan. Pikiran negatif melemah saat ia tidak lagi diberi ruang untuk berhayal. Tanpa arah ia malah masot. Kamu sibuk melakukan apa yang berada dalam kendalimu. Marcus Aurelius menjalani hidup dengan penuh ketidakpastian. Namun ia tidak mengisinya dengan skenario menakutkan. Ia mengisinya dengan disiplin batin, dan disitulah ketenangan lahir. Bukan karena masa depan terjamin, tetapi karena pikiran berhenti menyiksa diri dengan hal yang tidak bisa dikendalikan. Banyak orang berpikir ketenangan datang dari pikiran yang selalu positif. Seolah jika kita cukup sering mengatakan, semua akan baik-baik saja, maka hidup akan tenang dengan sendirinya. Marcus Aurelius tidak setuju dengan itu. Stoikisme tidak dibangun di atas harapan kosong, melainkan di atas disiplin batin. Pikiran positif bisa rapuh. Ia runtuh saat kenyataan tidak sesuai harapan. Namun disiplin batin tetap berdiri, bahkan ketika hidup tidak ramah. Stoik tidak memaksa diri untuk melihat segalanya sebagai hal baik. Ia melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa drama, tanpa penyangkalan. Disiplin batin berarti melatih pikiran agar tidak bereaksi berlebihan, agar tidak melompat pada kesimpulan, agar tidak tenggelam dalam emosi sesaat. Marcus Aurelius tahu, bukan pikiran negatif yang menghancurkan manusia, tetapi pikiran yang tidak terlatih. Kamu bisa berpikir positif dan tetap rapuh. Namun dengan disiplin batin, kamu bisa berpikir jernih, bahkan di tengah tekanan. Disiplin ini tidak spektakuler. Ia sunyi. Ia terjadi di dalam kepala saat tidak ada yang melihat. Saat pikiran mulai mengeluh, kamu mengarahkannya kembali. Saat emosi ingin meledak, kamu menahannya. Bukan dengan penekanan, tetapi dengan kesadaran. Stoikisme mengajarkan, ketenangan bukan soal apa yang kamu pikirkan, tetapi bagaimana kamu memperlakukan pikiran itu. Apakah kamu langsung mempercayainya, atau kamu mengujinya? Pikiran positif berkata, ini pasti akan berakhir baik. Disiplin batin berkata, apapun hasilnya, aku siap merespons dengan benar. Marcus Aurelius menulis bukan untuk merasa nyaman, tetapi untuk tetap lurus. Ia melatih pikirannya agar tidak tergantung pada keadaan. Dan dari sanalah, ketenangan sejati lahir. Bukan dari ilusi optimisme, melainkan dari pikiran yang terlatih, stabil, dan tidak mudah goyah. Sebagian besar penderitaan bertahan karena satu kebiasaan yang jarang disadari. Kita mempercayai setiap pikiran seolah itu kebenaran mutlak. Apapun yang muncul di kepala langsung kita anggap nyata, langsung kita ikuti, tanpa jarak, tanpa pemeriksaan. Marcus Aurelius mengingatkan dengan tegas, pikiran hanyalah kesan, bukan perintah. Namun manusia sering hidup seolah pikirannya selalu benar. Padahal banyak pikiran lahir dari kelelahan, ketakutan, atau luka lama. Pikiran berkata, ini tidak akan berhasil.
Orang lain pasti meremehkanmu, hidupmu tertinggal, dan tanpa sadar, kita tunduk. Di titik itu, kedamaian menghilang. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita menyerahkan kendali batin kepada asumsi. Stoikisme mengajarkan jarak batin, bukan untuk memusuhi pikiran, tetapi untuk tidak menelannya mentah-mentah. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk berkata dalam hati, "Ini hanya pikiran. Aku belum tentu harus mengikutinya." Kalimat itu sederhana, namun membebaskan. Karena saat pikiran tidak langsung dipercaya, ia melemah. Ia kehilangan kekuasaannya. Kedamaian tidak datang saat pikiran berhenti muncul. Itu mustahil. Kedamaian datang saat kamu berhenti menganggapnya sebagai hakim tertinggi. Pikiran bisa keliru, bisa berlebihan, bisa terbentuk dari masa lalu yang sudah tidak relevan. Namun, selama kamu mempercayainya sepenuhnya, kamu akan terus bereaksi dan terluka. Marcus Aurelius memahami, jiwa yang damai bukan jiwa yang kosong, melainkan jiwa yang bijak memilih pikiran. Mana yang pantas diikuti? Saat kamu memberi ruang antara pikiran dan dirimu, hidup melambat, emosi tidak lagi memimpin, dan ketenangan mulai menetap. Karena di sanalah kebenaran stoik bekerja. Kedamaian bukan hasil dari pikiran yang baik, tetapi dari kebijaksanaan untuk tidak mempercayai setiap pikiran yang muncul. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menghilangkan pikiran negatif. Itu tidak mungkin, dan Marcus Aurelius pun tidak pernah menjanjikannya. Perjalanan ini tentang satu hal yang jauh lebih penting, mengelola pikiran sebelum ia mengelola hidupmu. Karena hidup jarang menghancurkan seseorang secara tiba-tiba. Ia melakukannya perlahan. Melalui pikiran kecil yang dibiarkan berlarut, melalui cerita batin yang tidak pernah diperiksa, melalui penilaian yang terus diulang, sampai terasa sebagai kebenaran. Marcus Aurelius memahami, jika pikiranmu kacau, maka hidupmu akan terasa kacau, meskipun keadaan sebenarnya tidak seburuk itu. Namun ketika pikiran terkelola, hidup tidak lagi terasa mengancam. Masalah tetap ada, tekanan tetap datang, tetapi kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Pikiran yang terkelola tidak bereaksi berlebihan. Ia tidak memperpanjang penderitaan. Ia tahu kapan harus berhenti, bukan karena kamu menjadi dingin, tetapi karena kamu menjadi sadar. Stoikisme tidak menjadikan manusia kebal rasa sakit. Ia menjadikan manusia tidak mudah hancur. Marcus Aurelius menulis catatannya sebagai pengingat harian, bahwa setiap hari ia harus kembali melatih pikirannya. Karena tanpa latihan, pikiran akan kembali liar. Dan inilah inti dari semuanya. Hidup yang selamat bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang